Sholat Idul Fitri juga sudah dilaksanakan di Mekah, Arab Saudi. Ya, lalu seperti apa pengalaman sholat Idul Fitri di Mekah? Berikut wawancara selengkapnya bersama warga negara Indonesia di Mekah, Rahmat Saleh. Assalamualaikum Pak Saleh. Terima kasih ya sudah bergabung dengan Liputan 6 SCTV. Pak Saleh bisa ceritakan nih Pak Saleh seperti apa sih saat sholat Id di Masjidil Haram Mekah, Arab Saudi? Ya, terima kasih Mbak Rizka. Sebenarnya hampir seluruh jamaah yang hadir umroh sekaligus iktikaf kemarin itu memprediksi puasa pada tahun ini termasuk di Arab Saudi itu selama kita di Indonesia. Kalau di sini diputuskan langsung oleh sidang hakim Mahkamah Agung. Kerajaan Arab Saudi memutuskan bahwa hilal sudah nampak, ada 3 negara, yakni Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar, itu melaksanakan Hari Raya Idul Fitri pada hari ini atau tanggal 30 Maret tahun 2025. Nah, tentu ini Mbak Rizka dan kawan-kawan seluruh pemirsa SCTV bahwa ini tidak seperti di Indonesia gitu ya. Pengumuman hanya dilakukan sekitar 30 menit menjelang maghrib, sehingga persiapan-persiapan yang bisa dilakukan adalah persiapan yang biasa-biasa saja. Terutama kita yang berada dari jemaah luar negeri gitu ya, itu merayakan Idul Fitri dengan penuh kehikmatan, kemudian khusyuk, akan tetapi itu dengan cukup sederhana ya. Kalau kita mungkin lebaran di kampung itu ada opor ayam, ketupat sayur dan segala macam, kita di sini mungkin yang sederhana gitu, Mbak Rizka. Kemudian kita tentu halaman ya, maka kita berkumpul, ada beberapa teman-teman kita yang berasal dari Indonesia di beberapa hotel yang berdekatan dengan Makkah, dengan Ka'bah, maka kita berkumpul pada satu tempat, kemudian kita merayakan hari pertama setelah melaksanakan sholat Idul Fitri tadi. Dan perlu kita sampaikan Mbak Rizka bahwa hari ini Idul Fitri langsung dipimpin oleh Imam Abdurrahman bin Abdul Aziz As-Sudais, Imam Besar Masjidil Haram, sekaligus juga melaksanakan khutbah tadi dengan penuh khidmat, khusyuk ya. Ini adalah sebenarnya sedih kita berpisah dengan Ramadan, akan tetapi inilah hari kemenangan yang kita berjumpa dengan bulan Syawal Idul Fitri yang mulai ini. Dan alhamdulillah hampir semua negara berkumpul di sini, kemudian melakukan sholat Idul Fitri tadi dengan penuh kehusukan. Itu pengantar. Baik Pak, kalau pelaksanaan sholat Idnya sendiri perbedaannya seperti apa sih Pak di sana dengan di Indonesia? Secara prinsip di sini tidak ada perbedaan, Mbak Rizka. Yang membedakan mungkin kalau di sini tentu dengan bahasa Arab semua khutbahnya kan. Khutbahnya dengan bahasa Arab, tapi ada lain channel gelombang yang di-share oleh pemerintah Arab Saudi yang diberikan kesempatan untuk translate khutbah yang disampaikan oleh Imam As-Sudais tadi. Termasuk dalam bahasa Melayu ya, gabungan Indonesia, Malaysia, kemudian dalam bahasa Inggris juga ditafsirkan. Dan kedua perbedaannya adalah di sini memang hampir ribuan jemaah memadati Masjidil Haram ya, kemudian menyambut kegembiraan dengan satu sisi datangnya bulan Syawal, kemudian kesedihan juga berbaur dengan berpisahnya dengan bulan Ramadan. Pada prinsip hampir sama aja Mbak Rizka. Oke, nah selanjutnya Pak Saleh setelah tadi sholat Id, tradisi yang akhirnya Pak Saleh lakukan di sana seperti apa? Kan biasanya kalau di Indonesia kita langsung silaturahmi gitu ya, keliling ke saudara-saudara. Kan kalau di sana nih Pak Saleh cuma bersama keluarga inti aja ya? Iya, kebetulan kita kan umroh backpacker Mbak Rizka, kita melakukan perjalanan dengan tanpa travel umroh ya, tapi kita pribadi sehingga kita lebih leluasa untuk mengatur waktu kita gitu. Jadi hari ini kita fokus setelah Idul Fitri berkumpul dengan keluarga inti kita. Kemudian setelah itu tadi ada jumpa teman-teman dari rekan-rekan di Indonesia berjumpa di sini. Kemudian kita kumpul tadi dalam satu ruangan, ya sederhana saja. Yang penting kita sudah alhamdulillah melakukan ibadah iktikaf selama bulan Ramadan. Kemudian hari ini sudah Lebaran Idul Fitri, dan insya Allah
kita akan lanjutkan perjalanan kita ke Madinah besok, insya Allah. Baik. Terus kalau kulinernya sendiri gimana nih Pak? Berarti penggantinya apa nih? Kan nggak ada tuh opor atau ayam opor atau ketupat di sana. Setelah Lebaran, setelah sholat Id, makannya apa dong kalau gitu? Ya, kita merayakan dengan makan-makan sederhana ya. Tadi ada kurma, kemudian juga ada roti-roti ya. Kemudian ada beberapa makanan yang sebenarnya makanan Indonesia juga ada yang jual di sini ya. Tadi kita ada juga yang yang jualan bakso di sini ya. Kemudian juga lontong, tapi tidak semewah yang di Indonesia tentunya. Kita hanya beli, kemudian standar masakan di sini, kemudian kita campur dengan makanan yang kita bawa dari kampung halaman. Baik. Terus kalau untuk kegiatan ibadahnya sendiri di Mekah setelah sholat Id itu ada perbedaankah dari hari-hari biasanya atau masih sama saja dengan seperti sebelum-sebelumnya? Seperti apa sih suasana di Mekah di hari Lebaran itu? Ya, di sini memang agak sedikit berbeda ya Mbak Rizka. Kalau kemarin puncaknya di 27 Ramadan itu membeludak ya, dari data yang dirilis oleh Kerajaan Arab Saudi bahwa ada sekitar 33,4 juta orang yang pada waktu yang sama melakukan iktikaf. Kemudian seiring dengan penghujung bulan Ramadan itu jamaah sebagian besar sudah mulai pulang ke negara masing-masing, kemudian tempat masing-masing, sehingga cenderung setelah selesai sholat Idul Fitri itu sudah banyak yang pulang, kemudian tidak seramai biasanya. Dan di sini tidak ada bunyi petasan, tidak ada bunyi meriam gitu ya, dengan penuh kehusukan. Alhamdulillah. Baik, jadi justru setelah sholat Id atau di hari raya Lebaran ini di Mekah cenderung lebih sepi begitu ya Pak Rahmat ya? Atau Ya, gimana tuh betul, Pak? betul. Betul Mbak Rizka, betul. Jadi kalau kita kan mirip-mirip Jakarta lah kayaknya ya. Jakarta biasanya ramai hari biasa, kemudian ketika mudik ke kampung masing-masing udah sepi Jakartanya. Gitu juga Mekah, begitu penghujung bulan Ramadan itu para jemaah umrah pergi ke negara masing-masing, kemudian juga hanya mungkin sebagian kecil yang masih merayakan di kota Mekah. Akan tetapi tetap ya magnet Ka'bah, Masjidil Haram ini tetap aja ramai yang melakukan umroh walaupun tidak seperti seramai di 27 Ramadan kemarin. Baik, jadi Pak Soleh dengan kata lain ketika memang sholat itu sudah selesai, kegiatan umroh kembali dilaksanakan begitu ya? Banyak yang akhirnya melakukan umroh kembali begitu. Ya betul Mbak Rizka. Ini juga sampai hari ini juga kita lihat jemaah umroh masih tetap ramai gitu ya. Mungkin ada juga beberapa travel yang sudah mulai masuk pasca 1 Syawal ini kan harga-harga cenderung turun ya. Harga hotel sudah mulai turun karena puncak harga itu 10 malam terakhir bulan Ramadan. Sehingga jamaah-jamaah yang baru juga sudah mulai berdatangan untuk melakukan umroh pasca Ramadan setelah Syawal ini. Oke, kalau begitu. Terima kasih banyak Pak Soleh atas informasi dan perbincangannya juga ya yang telah menggambarkan kepada kita bagaimana sih suasana 1 Syawal di Mekah Arab Saudi. Yang pasti kami juga mengucapkan minal aizin wal faizin ya Pak Soleh ya. Mohon maaf lahir dan batin.